Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 77. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Ada keheningan yang mematikan di aula. Mata mereka kaget, kusam dan membatu. Tendangan Chu Chen membuka dunia baru di luar apa yang dapat mereka bayangkan dalam pikiran mereka. Ternyata di Canceng, seseorang benar-benar berani menjadi liar di keluarga Huang dan menendang tuan muda tertua keluarga Huang. Apakah Anda gila atau lelah hidup? Apakah kalian semua sudah mati? Huang Yuzhen berteriak sekeras yang dia bisa karena rasa sakit di tubuhnya belum hilang. Beberapa pengawal bergegas menuju Chu Chen. Huang Yuzhen menatap Chu Chen dengan galak. Kegilaan membanjiri matanya. Untuk tendangan ini, dia ingin Chu Chen membayar 100 kali lipat harga yang menyakitkan. Chu Chen memegang toples anggur di satu tangan dan tiba-tiba berjalan menuju Huang Yuxi. Pengawal yang pertama mendekat ingin meraih bahu Chu Chen. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuhnya, dia ditendang oleh Chu Chen. Pengawal yang tersisa terkejut pada awalnya, lalu bergegas menuju Chu Chen dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Namun, Chu Chen membuat mereka merasakan kekuatan Duo King. Matanya tidak pernah lepas dari Huang Yuxi, memegang toples anggur di tangannya, mendekat selangkah demi selangkah. Pengawal di aula tidak dapat menghentikan Chu Chen dan diusir. Segera, mereka semua jatuh ke tanah, meratap dengan sedih. Penjaga keamanan yang berdiri di luar menyadari apa yang dia lakukan. Seluruh tubuhnya gemetar, mengeluarkan walkie-talkie dan meneriakkan beberapa patah kata. Chu Chen mengabaikannya dan berjalan menuju Huang Yuxi selangkah demi selangkah. Ekspresi Huang Yuxi tiba-tiba berubah dan dia mundur beberapa langkah. Chu Chen, kamu, apa maksudmu? Aku akan membelikanmu minuman dan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik, jawab Chu Chen. Ekspresi galak muncul di mata Huang Yuxi. Chu Chen menyela dan mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menduga Song Qiulah yang menceritakan apa yang terjadi di pagi hari. Namun meski begitu, Huang Yuxi tidak menyangka bahwa Chu Chen akan berani membobol keluarga Huang secara langsung dan bertarung. Chu Chen, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Huang Yuxi menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak panik. Ini adalah keluarga Huang. Dan dia adalah putra tertua dari keluarga Huang Chu Chen. Chu Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, membuka toples anggur, dan memandang Huang Yuxi. Apakah kamu akan berlutut atas inisiatifmu sendiri, atau kamu ingin aku mengundangmu untuk berlutut? Mata Huang Yuzhen bersinar dengan tegas dan dia berdiri tegak. Chu Chen, masih terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Jika tidak, saya jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan keluarga Huang hari ini. Chu Chen bergegas ke depan dan tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu Huang Yuxi. Wajah Huang Yuxi berubah drastis, dan dia merasa seperti dijepit dalam sekejap. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi bahunya tenggelam dan tidak ada cara untuk melawan. Huang Yuxi berusaha sekuat tenaga untuk menendang Chu Chen. Namun, bayangan kaki Chu Chen melintas. Kaki Huang Yuxi terbanting ke lututnya.
Adegan ini membuat para pengawal di aula semakin tercengang. Putra tertua keluarga Huang justru terpaksa berlutut. Masih di keluarga Huang, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk berdiri, tapi mata mereka bisa melihat dengan jelas. Ketika Huang Yuzhen masih ingin melawan, dia menerima beberapa tamparan keras dari Chu Chen. Kekuatannya begitu kuat sehingga mereka semua merasakan tubuh mereka gemetar ketika mendengar suara tersebut. Terdengar suara langkah kaki cepat di luar. Chu Chen menutup mulut Huang Yuxi dan menuangkan anggur dengan tangannya yang lain. Huang Yuxi tersedak minumannya dan seluruh tubuhnya gemetar. Air mata dan ingus mengalir keluar. Dia tidak pernah merasa begitu malu dalam hidupnya. Perasaan sakit dan terhina melonjak. Tubuh Huang Yuxi berusaha mati-matian untuk melawan, namun tidak ada jalan sama sekali. Chu Chen berdiri di depannya seperti iblis, acuh tak acuh terhadap segala hal dengan mata dingin dan kejam. Ketika orang-orang dari luar bergegas masuk, Chu Chen kebetulan menuangkan sebotol anggur ke wajah Huang Yuxi. Dentang, stoples anggur retak dan pecah di sebelah Huang Yuxi. Chu Chen melepaskan tangannya, dan Huang Yuxi langsung jatuh. Suara Chu Chen juga terdengar di telinganya. Apa yang kamu lakukan pada Song Qiu hari ini? Aku baru saja membayarmu satu persatu. Jika kamu masih ingin bermain, aku, Chu Chen, akan tinggal bersamamu sampai akhir. Chu Chen berbalik dan berjalan keluar. Selusin orang yang bergegas keluar semuanya adalah pengawal keluarga Huang. Saat ini, mereka bahkan tidak memerlukan perintah Huang Yuxi untuk mengepung Chu Chen. Beberapa pengawal bahkan memegang tongkat listrik di tangannya. Hancurkan dia dan pukul dia sampai mati. Huang Yuzhen mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Dia dibantu oleh seorang pengawal dan duduk di kursi dengan rasa malu. Chu Chen, aku takut padamu. Banyak pengawal yang segera mengambil tindakan. Tuan muda tertua sedang duduk di rumah. Dan kemalangan datang dari langit, dia dipukuli, dipermalukan, dan jika dia dibiarkan meninggalkan keluarga Huang tanpa terluka, maka mereka tidak hanya lalai dalam tugasnya, tetapi juga kehilangan muka. Lebih dari selusin orang mengepung Chu Chen sendirian. Huang Yuxi menatap dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa Chu Chen sangat pandai bertarung, tetapi sulit baginya untuk bertarung dengan dua tinju. Chu Chen pasti akan dikalahkan hari ini. Bang, 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 Chu Chen menginjak langkah Qian Kun. Sosoknya seperti hantu, berpindah-pindah di antara lebih dari selusin pengawal, dan menyerang dengan tegas. Siapapun yang terkena oleh Chu Chen merasa seolah-olah garis hidupnya telah terkena, dan itu sangat menyakitkan sehingga mereka bisa tidak bergerak dan jatuh ke tanah. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah. Mata Huang Yuxi melebar hingga ekstrim, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Pengawal ini tidak bisa menghentikan Chu Chen. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan keluarga Huang. Huang Yuxi mengertakkan gigi. Ledakan, dalam sekejap, semua pengawal di aula jatuh ke tanah. Apakah kamu ingin memberitahu orang tua itu, penjaga keamanan yang memimpin Chu Chen pada awalnya? Suaranya bergetar saat ini, dan matanya menatap Chu Chen dengan kaget. Lebih dari selusin pengawal keluarga Huang dijatuhkan dalam sekejap mata. Tak heran bahkan Huang Xixiong pun bukan lawannya di atas ring.
Huang Xixiong mungkin tidak dapat menghadapi pengawal ini dengan mudah jika mereka bergabung. Tidak perlu, Huang Yuse mengertakkan gigi, terus mengerahkan orang dan membawa senjata. Kita harus membiarkan Chu Chen meninggalkan keluarga Huang. Penjaga keamanan itu mengangguk. Chu Chen berdiri di pintu aula, berbalik dan memandang Huang Yuse. Kalau begitu mari kita lihat dan lihat siapa yang tidak mampu membelinya. Chu Chen berbalik, mengambil payung di satu sisi dan berjalan keluar. Hujan turun dengan deras. Suara hujan mengaburkan pergerakan di loteng ini. Namun seringnya pergantian pengawal keluarga Huang membuat beberapa anak keluarga Huang merasa sedikit aneh. Namun, di luar sedang hujan deras dan tidak ada seorang pun yang keluar. Satu persatu pengawal menginjak hujan dan bergegas pergi. Huang Xiu sedang duduk di dalam kamar, melihat melalui jendela, dan kebetulan melihat beberapa pengawal lewat dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Melihat ke arah perginya para pengawal ini, pemandangan yang dilihatnya di pagi hari tiba-tiba terlintas di benaknya. Namun, Huang Xiu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Bahkan jika Chu Chen tahu bahwa Song Qiu dipukuli di keluarga Huang, dia tidak akan berani datang ke keluarga Huang untuk menimbulkan masalah. Huang Xiu baru saja duduk ketika dia melihat dua pengawal lewat dengan tergesa-gesa. Pasti terjadi sesuatu. Huang Xiu tidak ragu-ragu dan berjalan keluar sambil membawa payung. Hujan deras mengguyur bumi, dan istana tertutup lapisan kabut. Sebelum Huang Xiu mencapai aula loteng, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menengadah, di tengah hujan, seorang pria memegang payung dengan satu tangan, tubuhnya tinggi dan ramping, dan berjalan perlahan di sepanjang jalan berbatu. Di kedua sisinya, pengawal keluarga Huang bergegas maju dengan tongkat besi dan senjata lainnya. Namun pria yang memegang payung menghadapi musuh dengan satu tangan, santai dan riang, seolah berjalan-jalan santai di halaman, mengabaikan kejaran pengawal keluarga Huang, dan satu demi satu pengawal keluarga Huang terjatuh di sampingnya. Mata Huang Xiu terkejut. Chu Chen, bab 78 lawan yang berkualitas. Hujan semakin deras. Melalui tirai hujan, Huang Xiu melihat pemandangan yang tak terlupakan. Seorang pemuda yang memegang payung dengan satu tangan berdiri seperti raja di antara langit dan bumi. Dengan setiap gerakan yang dilakukannya, pengawal keluarga Huang terjatuh seperti kertas. Ada jalan berbatu yang panjang, dan pemuda itu segera mencapai ujungnya. Di belakangnya, banyak pengawal keluarga Huang yang terjatuh ke tanah, terkena hujan dan berteriak. Baru setelah sosok ini menghilang dari mata Huang Xiu, Huang Xiu kembali sadar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hujan deras ini menutupi terlalu banyak suara. Jika tidak, suara ratapan dan jeritan di seluruh tanah pasti akan bergema di ibu kota keluarga Huang. Chu Chen masuk ke keluarga Huang sendirian. Apakah ini kekuatan aslinya? Huang Xiu bergumam. Setidaknya ada 50 pengawal yang mengejarnya. Tapi tidak ada yang bisa mendekati Chu Chen. Terlebih lagi, dia terus berpegangan dengan satu tangan. Payung, jelas, masih memiliki kekuatan. Kiri. Mata Huang Xiu menunjukkan ketidakpercayaan. Keterampilan tinju dan menendang seperti apa yang dia pelajari?
Serangan Chu Chen barusan terlintas di benak Huang Xiu-xiu. Setiap pukulan dan tendangan sangat singkat. Tuan muda, Chu Chen telah mencapai pintu, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Sebuah suara terdengar dengan tergesa-gesa. Hanya itu yang dapat kami mobilisasi untuk saat ini. Kecuali kami melaporkan masalah Chu Chen di rumah Huang ke rumah Huang, orang tua. Tidak, Huang Yuxuan menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas. Masalah ini sampai ke telinga lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu akan marah karena pelanggaran Chu Chen terhadap keluarga Huang, pasti bukan hal yang baik jika perbuatannya terungkap. Maka hanya ada satu cara, yaitu segera memberi tahu pamannya. Paman yang disebutkan oleh penjaga keamanan itu tidak lain adalah Huang Yang, orang nomor 1 di antara 7 putra lelaki tua itu. Huang Yuzhen membanting tinjunya ke atas meja. Matanya yang berwarna darah penuh dengan keengganan, dan wajahnya galak dan bengkok. Dia tidak menyangka bahwa dengan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun pada Chu Chen, dan menyaksikan tanpa daya saat dia melihatnya. Chu Chen hendak meninggalkan keluarga Huang. Bagi Huang Yuxian, ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Adapun kekuatan yang lebih kuat dalam keluarga Huang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia mobilisasi. Huang Yuxian mengeluarkan ponselnya. Dia segera memutar nomor telepon. Ketika suara di ujung telepon berdering, Huang Yuxian segera menangis dan menitikkan air mata kesedihan. Ayah, saya dipukuli. Tirai hujan besar menyelimuti dunia. Chu Chen memegang payung dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu rumah Huang. Di belakangnya, ada 3 atau 5 pengawal yang mengejar mereka. Namun, masing-masing dari mereka ditampar mukanya oleh hujan dan merasakan nafas dingin menyebar, sehingga mereka tidak berani bergegas maju. Di mata para pengawal ini, Chu Chen sama tak terkalahkannya dengan dewa perang. Pantas saja dia berani membobol keluarga Huang sendirian. Chu Chen, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Chu Chen. Huang Xiu-xiu menyusul dengan membawa payung, ambil beberapa langkah ke depan. Aku tahu kenapa kamu datang untuk membuat masalah di keluarga Huang. Huang Xiu-xiu merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi, masalah hari ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tinju dan tendangan. Penampilanmu kemarin membuat kakek sangat menghargainya. Jika sudah sampai pada titik yang tidak dapat diselesaikan, kamu dapat mencoba memberitahu kakek tentang hal itu. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Chu Chen berhenti dan kembali menatap Huang Xiu-xiu. Huang Xiu-xiu berkata, "Saya harap Anda bisa memaafkan saudara saya." Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Jika Huang Yuhai tidak datang untuk memprovokasi saya tidak akan berdebat dengannya lagi. Nona Huang, Anda punya hati. Di mata Chu Chen, Huang Yuhai tidak pernah dianggap sebagai lawan. Bahkan Huang Yutian saat ini pun sama, tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Chu Chen berbalik dan berjalan menuju pintu rumah Huang. Selangkah demi selangkah, ketika Chu Chen hendak keluar dari pintu keluarga Huang, pintu keluarga Huang tiba-tiba tertutup dengan keras. Di bawah hujan lebat, sebuah tim muncul di belakang Chu Chen. Pria paruh baya yang memimpin memegang payung hitam di tangannya. Wajahnya dingin, dan matanya seperti kilat, menatap dingin ke punggung Chu Chen.
Wajah Huang Xiu-Xiu menjadi pucat dan hatinya terguncang. Paman. Di samping Huang Yang, ada 10 orang, semuanya berseragam hitam, dan langkah mereka mantap seperti angin. Tak satu pun dari mereka memegang payung, dan hujan menerpa wajah mereka. Namun ekspresi wajah mereka tidak berubah sama sekali. Aura yang terpancar dari 10 orang ini jelas jauh lebih unggul dari pengawal biasa. Chu Chen, Huang yang berbicara dengan tenang, kamu seharusnya merasa terhormat. Aula cahaya hitam keluarga Huang belum dikerahkan selama hampir 10 tahun. Mata Huang Xiu-Xiu tiba-tiba menatap 10 orang di sekitar Huang Yang. Sejak pertama kali orang-orang ini muncul, Huang Xiu-Xiu menebak identitas mereka. Keluarga Huang bermarkas di kota Chan dan makmur selamanya. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya. Salah satu alasannya adalah nenek moyang keluarga Huang mendirikan Black Light Hall di awal perjuangan mereka. Aula Obsidian mewakili fondasi keluarga Huang dan dibagi menjadi Wentang dan Wutang. Di keluarga Huang, selain lelaki tua itu, hanya ada 7 lelaki lain yang bisa mengerahkan kekuatan Obsidian Hall. Dikabarkan bahwa anggota Black Obsidian Hall, pertama, sangat setia kepada keluarga Huang. Kedua, Wutang adalah orang kuat yang bisa bertarung 1 lawan 10. Dalam kesan Huang Xiu-Xiu, dia belum pernah melihat Black Obsidian Aula telah mengambil tindakan. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Huang telah mencapai puncaknya, menyapu seluruh kota Chan. Tidak ada kekuatan di kota Chan yang dapat menandingi keluarga Huang. Keluarga Huang berdiri tegak di kota Zen dengan sikap yang tak terkalahkan. Chu Chen memegang payung, menoleh ke belakang, dan tersenyum tipis. Itu benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Saat dia berbicara, tidak ada yang bisa merasakan bahwa Chu Chen sedang menatap Huang Family Black Light Hall di matanya. Huang Xiu-Xiu memandang Chu Chen dengan bingung. Gambaran yang baru saja terlihat muncul di benak saya. Dalam kesannya, dia belum pernah melihat orang sekuat Chu Chen. Bisakah Black Light Hall mampu menangani Chu Chen? Mata Huang yang dingin dan tegas, dan dia perlahan mengangkat tangannya. Seorang anggota Aula Obsidian hitam melangkah keluar. Dia seperti macan tutul, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia menatap Chu Chen. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak. Pukulan itu, hujan memercik, dan dalam sekejap, bayangan kepalan tangan tiba di depan Chu Chendu. Huang Xiu-Xiu terkejut. Layak menjadi anggota Black Obsidian Hall, dia sangat agresif dan memang beberapa level lebih baik dari pengawal keluarga Huang biasa. Kekuatan sebenarnya dari keluarga Huang. Wajah Chu Chen tenang dan dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Tabrakan antar pukulan, hujan yang turun deras dan tinju saling berjabat, membuat orang merasakan kekuatan yang agung melalui tirai hujan. Para anggota Obsidian Hall terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan Huang yang sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Dia memperkirakan bahwa anggota Obsidian Hall bukanlah lawan Chu Chendu, tetapi kesenjangannya begitu besar sehingga melebihi ekspektasinya. Dari mana menantu keluarga Song ini mempelajari keterampilan tinju dan menendang seperti ini? Tubuh ini sebenarnya dapat menampung kekuatan yang begitu kuat. Aula cahaya hitam keluarga Huang. Saya tidak bisa melakukan apapun lebih dari itu.
Chu Chen menarik tinjunya dan menatap Huang Yang dengan tenang. Saya memberitahu putra Anda bahwa jika dia ingin bermain, saya akan menemaninya sampai akhir. Biarkan orang-orangmu ikut dengannya. Keluarga paling berkuasa di kota Chan tidak bisa kehilangan mukanya. Namun, aku yakin Chu Chen, akan menjadi lawan yang sangat berkualitas bagi keluarga Huangmu dan pasti tidak akan mengecewakanmu. Di bawah hujan lebat, pemuda yang memegang payung menunjukkan rasa percaya diri yang kuat di antara alisnya. Mata Huang yang menyipit dengan dingin, dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Dapatkan Chu Chen." Kali ini, 10 orang bergegas maju pada saat bersamaan. Aula seni bela diri obsidian hitam keluarga Huang pada dasarnya terdiri dari sekelompok 10 orang. Huang yang menatap Chu Chen, yang dikelilingi oleh 10 orang, matanya menjadi lebih dingin. Dia datang setelah menerima telepon dari putranya. Huang Yuxian tidak mengatakan sepatah kata pun tentang alasannya di telepon, dan Huang yang tidak terlalu tertarik untuk mengetahui alasan kejadian ini. Sekalipun putranya yang berinisiatif menimbulkan masalah, itu tidak masalah. Bagaimanapun, putranya adalah putra tertua dari keluarga Huang, dialah satu-satunya yang menindas orang lain. Dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menindas putranya. Terlebih lagi, Chu Chen masih mendobrak gerbang keluarga Huang hari ini. Ini sangat mempermalukan keluarga Huang. Bagaimana keluarga Huang yang bermartabat dapat mentolerir hal ini, ketika 10 anggota Black Obsidian Hall mengepung Chu Chen sepenuhnya. Suara Huang yang perlahan terdengar. "Chu Chen, kamu terlalu kekanak-kanakan. Jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat hanya karena kamu memiliki keterampilan tinju dan menendang yang bagus. Lawan keluarga, sudah kubilang, kamu jauh dari layak." Bersambung.